Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak SDIT Banten Islamic School? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Suci. Seperti biasa, sebelum memulai, mari kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan disimak ya penjelasannya. Bahasa Indonesia, tema 4, subtema 3, menilai cerita dalam dongeng, jilid 4B, halaman 41. Menilai cerita dalam dongeng. Dongeng merupakan bentuk cerita fiktif. Fiktif artinya rekaan atau hayalan. Cerita dongeng sulit dibuktikan kebenarannya. Ciri cerita dongeng adalah terdapat nilai-nilai kebaikan dan keburukan dari seorang tokoh. Unsur cerita pada dongeng antara lain tokoh, sifat tokoh, tempat kejadian, awal dan akhir cerita, alur atau jalan cerita, latar belakang, dan nilai moral. Dongeng mempunyai banyak macamnya, salah satunya fabel, yakni dongeng tentang binatang. Pembaca dapat mengambil pesan moral untuk diteladani dalam kehidupan. Oleh karena itu, dongeng dapat digunakan sebagai bentuk mengenalkan pendidikan karakter anak. Perhatikan contoh dongeng berikut ini. Persahabatan tupai dan ikan gabus. Dahulu hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya, tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Dengan setianya, tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu, kata ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Karena merasa iba, tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Pulau Hiu nampak dari kejauhan. Tupai sangat senang. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapannya. Giginya banyak dan tajam. Tupai sangat ketakutan. Ikan hiu mengejar tupai dengan ganasnya. Karena terlalu sibuk memburu tupai, ikan hiu tidak menyadari ada batu karang di hadapannya. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Hore! Ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Menilai dongeng. Judul: Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh: tupai dan ikan gabus. Sifat tokoh: saling tolong-menolong, peduli sesama. Tempat kejadian: tepi laut. Awal dan akhir cerita: ikan gabus sakit dan tupai ingin mengobati. Akhir cerita: tupai bisa mencarikan rumput laut sehingga ikan gabus kembali sehat. Alur: ikan gabus jatuh sakit. Ia bisa sembuh jika memakan rumput laut. Tupai yang ingin agar ikan gabus kembali sehat berusaha mendapatkan rumput laut dengan berbagai cara. Tupai akhirnya mendapatkan rumput laut lalu diberikan kepada ikan gabus. Latar belakang: dongeng dari daerah Kalimantan Barat.
Nilai moral, persahabatan sejati, harta yang tak ternilai harganya. Kesetiaan dan kesungguhan hati menolong sesama akan memberikan kebahagiaan. Maka, jagalah persahabatan dengan ucapan dan tindakan yang baik. Ada tugas ya untuk kalian. Tugasnya silahkan kalian menilai dongeng tentang bangau dan merak sombong. Nanti setelah slide berikut ini ada cerita tentang bangau dan merak yang sombong. Nah, kalian silahkan menilai dongeng dengan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat kejadian, awal dan akhir cerita, alur, latar belakang, dan nilai moralnya. Selamat mengerjakan. Silakan disimak ya dongeng bangau dan merak yang sombong. Dongeng bangau dan merak sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya, hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku?" kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek yang payah dan jelek," ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah bangau, dan seperti biasa merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar, dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas bangau bicara kepada merak. "Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpukau, karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Selesai. Hikmahnya yaitu, janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki, karena mungkin saja mereka punya apa yang kita tidak miliki. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Suci mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.